Oke, selamat siang kapanpun kalian nonton. Teman-teman semua, kita sedang berada di Bincang Matralens lagi dengan... Perkenalkan, saya Fikri Aulia Segaf, selaku praktisi hukum. Coba selanjutnya. Saya Muhammad Arbani, SMK LLM, selaku praktisi hukum dan rekannya Bapak Fikri. Oke, jadi baru-baru ini mungkin kita sedang melihat setelah 22 tahun berjalan Undang-Undang tentang BUMN tahun 2003 akhirnya berubah di tahun 2025. Itu mencuri banyak atensi orang. Emang ada apa sih? Untuk bapak-bapak mungkin bisa menjawab. Ada apa sih terkait BUMN ini? BUMN ini kan sebenarnya yang jadi permasalahan karena ini terkait dengan lingkup dan geraknya direksi, ya kan? Karena di BUMN di perusahaan itu kan organ itu ada direksi, ada komisaris. Tapi yang menjalankan perusahaan kan direksi, komisaris mengawasi. Jadi kita harus tarik sejarah dulu. Jadi fundamental proteksi terhadap perseroan dalam hal ini BUMN itu dimulai dari sebuah teori. Jadi ada yang kita kenal dengan yang namanya fiduciary duties. Jadi menurut Yahya Harahap bahwa intinya fiduciary duties adalah bagaimana direksi melakukan pengurusan di dalam perusahaan. Karena ini BUMN kita bilang di dalam perseroan. Nah, itu dulu, jadi ada fiduciary duties. Nah, fiduciary duties turunannya lagi ada yang namanya duty of care dan duty of loyalty. Ini kita harus menyamakan sebuah stigma bahwa kita ini dalam lingkup BUMN, badan usaha milik negara, walaupun sekarang itu dan antara ya. Tapi ini ngomongin sejarahnya dulu BUMN. Nah, zaman itu kerugian perusahaan, kerugian persero BUMN sama dengan kerugian negara. Itu tidak salah zaman itu. Dan masih perdebatkan dengan business judgment rule dan segala macam, itu masih menjadi perdebatan. Walaupun katanya dipisah dan lain sebagainya, tapi pada realitanya ada direktur utama sebuah perusahaan didakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara. Gitu. Nah, kembali lagi fiduciary duties tadi ada turunannya duty of care dan duty of loyalty. Sebagai direktur perseroan, seorang direksi itu harus mengerjakan yang namanya duty of care. Itu prinsip kehati-hatian. Pada saat ia menjalankan tugas sebagai direksi, dia harus hati-hati. Jangan sampai ini perusahaan masuk ke dalam jurang dengan kecerobohan yang mungkin dia lakukan. Karena ini sangat mungkin. Ingat, kalau kita ngomongin perusahaan itu berkaitan dengan untung, omset. Jadi ada target yang harus dicapai untuk membiayai perusahaan itu. Kemudian ada duty of loyalty. Duty of loyalty terkait dengan bagaimana perusahaan ini bisa, ya contoh perusahaan ini kan jangan sampai dia rahasianya keluar kemana-mana kan. Jadi direksi ini dia harus loyal itu gimana? Bekerja untuk kepentingan perusahaan, jangan sampai dia bekerja untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Jadi itu adalah duty of loyalty. Kemudian setelah duty of loyalty dan duty of care, untuk menghindari apa? Menghindari yang namanya ultra vires. Ultra vires itu adalah bahasa Latin yang intinya kalau kita tafsirkan dalam bahasa perseroan itu adalah direksi menjalankan tugas tidak sesuai dengan ADART atau anggaran dasar rumah tangga. Nah, ini bahaya nih. Kalau misalkan dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh ADART, maka bisa dibilang dia menyimpang. Nah, kembali lagi, ini akan jadi masalah besar kalau dia dengan tindakan di luar dari ADART itu menjalankan sebuah aktivitas dan aktivitas itu menyebabkan kerugian pada perseroan. Ini yang tadi muncul, kerugian negara, kerugian perusahaan dan lain sebagainya. Karena dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan ADART. Jadi bertindak buruk. Jadi nggak ada arahnya, dia main menjalankan aja. Dan itu mungkin dia bisa mendalilkan karena kepentingan bisnis. Beda ceritanya nih, kalau dia menjalankannya dia free, dia menjalankan tidak sesuai dengan ADART tapi untung. Nah, kalau untung nggak ada masalah, dia pasti tidak akan kena masalah. Mungkin disanksi apalah, tapi ya nggak akan jadi masalah karena untung. Tapi kalau rugi, nah itu jadi masalah, bisa dipidana dia. Jadi ini sedikit backgroundnya dari teori-teori terkait dengan hukum perusahaan. Jadi yaitu fiduciary duties, ada duty of care, duty of loyalty untuk menghindari ultra vires. Itu sedikit udah singkat hukum perusahaan tadi dari Bapak Bani. Kita lagi mau membahas yang mungkin lagi tren kali sekarang ya, untuk bersama Bapak
Fikri. Sepertinya dari undang-undang BUMN yang baru, KPK sedikit dilemahkan nih. Mungkin untuk lebih lengkapnya gimana Pak? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menyambung apa yang tadi rekan saya sampaikan. Karena kalau misalnya kita tidak mendengar penjelasan dari rekan saya, ini tidak akan connect satu dengan lainnya ya. Jadi begini, saya akan menjawabnya dengan agak menarik sedikit sejarahnya ya. Pada saat sebelum adanya undang-undang BUMN yang baru, ya kalau tidak salah tahun 2003 itu diterbitkan undang-undangnya. Di situ dijelaskan bahwa direksi komisaris dari perusahaan itu merupakan penyelenggara negara. Dari situ timbullah sebuah perdebatan. Bagaimana jika sebuah BUMN yang dirunning oleh direksi dan komisaris terpilih mengalami sebuah kerugian? Apakah ini menjadi kerugian negara atau kerugian perusahaan itu sendiri? Kenapa bisa timbul isu seperti ini? Karena di Undang-Undang PT kita memahami prinsip bahwa kekayaan perseroan itu terpisah dengan kekayaan yang lain. Maka dari itu disebutnya perseroan terbatas. Namun ketika terjadi kerugian terhadap keuangan BUMN, apakah ini semata-mata langsung bisa ditafsirkan bahwa ini menjadi kerugian negara? Sebelum ada undang-undang BUMN yang baru, KPK ya itu bertindak berdasarkan undang-undang, saya lupa nomornya, tapi terkait dengan penyelenggaraan negara untuk bebas dari KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi berdasarkan peraturan itu dia bisa melakukan upaya law enforcement ya, law enforcement terhadap direksi dan komisaris, yaitu dengan melakukan penyidikan, penyelidikan dan seterusnya. Kenapa? Karena dianggapnya direksi dan komisaris BUMN ini adalah penyelenggara negara. Jadi ketika sebuah BUMN rugi, direksi dan komisaris yang dianggap penyelenggara negara berdasarkan undang-undang BUMN yang lama bisa dilakukan tindakan upaya paksa, yaitu penyidikan, penyelidikan oleh KPK. Apakah betul ada tindakan korupsi di situ? Itu di BUMN yang baru? Di Undang-Undang BUMN yang lama. Oh, yang lama. Nah, jadi itu overview-nya terhadap isu yang ada di Undang-Undang BUMN yang lama. Nah, padahal direksi dan komisaris yang bertindak berdasarkan penjelasan dari rekan saya tadi, yang sesuai dengan payung fiduciary duties, itu sudah melakukan hak dan tanggung jawabnya sesuai prosedur. Nah, namun yang namanya berusaha pasti ada rugi, ada untungnya. Betul. Kita tidak mungkin untung terus. Nah, ketika dia sudah bergerak berdasarkan fiduciary duties, tapi ternyata perusahaan yang merugi karena keputusannya yang dipilih berdasarkan fiduciary duties tadi, apakah ini dinyatakan sebagai kerugian negara? Apakah ini dinyatakan sebagai korupsi? Nah, itulah perdebatan yang muncul dari Undang-Undang BUMN yang lama. Karena itu banyak case-case yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Banyak direksi dari BUMN, Pertamina katakanlah ya, dulu direksi PLN pernah, ya, Merpati Airlines pernah juga, itu banyak ditangkap atau didakwa oleh pasal-pasal korupsi karena keputusan dia dalam merunning sebuah perusahaan. Nah, polemik ini berjalan sampai tahun 2025. Di tahun 2025 muncul undang-undang BUMN yang baru. Artinya menggantikan yang lama, merubah beberapa pasal yang lama. Salah satunya yang dirubah adalah mengenai status dari direksi dan komisaris yang bukan sebagai penyelenggara negara. Nah, jadi di Undang-Undang BUMN yang baru, komisaris dan direksi bukan sebagai penyelenggara negara. Nah, karena bukan sebagai penyelenggara negara, karena itu ketika direksi BUMN maupun komisaris yang melakukan suatu keputusan ternyata perusahaan yang merugi, maka tidak semata-mata KPK ini bisa langsung menyidik. Nggak bisa. Iya, karena bukan penyelenggara negara. Nah, artinya apa? Dalam arti sempit saya bisa melihat sekarang memaknai korupsi lebih jelas ya. Oh, lebih jelas. Oke, jadi begini. Dulu sewaktu saat Undang-Undang BUMN yang baru, saya menilai korupsi itu, para penyidik KPK itu menangkap direksi dan komisaris itu, dia melihat kacamatanya dari ada atau tidaknya kerugian negara, bukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Oke, kan kita kalau menjabarkan unsur-unsur korupsi, pasal korupsi ya pasal 2, pasal 3, itu kan ada pertamanya unsur perbuatan melawan hukum, baru ujungnya adalah yang menyebabkan kerugian negara.
Nah, dulu pada saat undang-undang BUMN yang baru, fokusnya itu ada di kerugian negaranya. Harusnya menurut saya bukan, fokusnya itu ada di perbuatan melawan hukumnya. Ada atau tidak perbuatan melawan hukum itu. Jika ternyata tidak ada perbuatan melawan hukum itu, tapi ada kerugian negara, maka itu dianggap sebagai risiko bisnis. Nah, desain itulah yang diletakkan dalam undang-undang BUMN yang baru. Jadi selama direksi dan komisaris menjalankan perusahaannya tanpa ada perbuatan melawan hukum, dengan fiduciary duties yang dijunjung tinggi, dengan tata kelola perusahaan yang baik, ya, dan lain sebagainya, maka ketika BUMN itu merugi, itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan korupsi. Jadi itu gambaran yang ingin di-capture dari undang-undang BUMN yang baru. Nah, disinilah perdebatan muncul karena KPK merasa saya dilemahkan. Ya. Karena tindakan saya dalam menjalankan fungsi fungsi pemberantasan, yaitu saya harus melakukan penyidikan dan penyelidikan. Tapi kalau misalnya dianggap seperti itu, maka saya tidak bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan. Apalagi menurut mereka sudah ada konklusi yang jelas terkait perdebatan kerugian negara dan juga kerugian dari BUMN. Keuangan negara bukan keuangan perusahaan. Itu sudah diputuskan oleh putusan MK. Itu dalilnya dari KPK. Nah, inilah yang menjadi perdebatan saat ini. Tapi kalau ditanya kepada saya menilai lebih baik perubahan yang sudah ada di Undang-Undang BUMN ini sudah betul menurut saya. Karena ya saya setuju. Karena saya melihat bahwa harusnya fokusnya ada di perbuatan melawan hukumnya, bukan di kerugian negaranya. Nah, walaupun direksi dan komisaris itu menjalankan perusahaan BUMN ya rugi, ya mereka tidak bisa lah kita anggap melakukan tindakan korupsi karena mereka sudah sesuai tata kelola perusahaannya sebetulnya. Toh di dalam undang-undang BUMN yang baru ini tidak semata-mata melindungi dalam tanda kutip direksi dan komisaris, karena jika terbukti bisa bahwa direksi dan komisaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka mereka tentu akan bisa dijerat oleh hukum. Boleh nambahin dikit nggak? Jadi ini sebenarnya simpelnya melihat BUMN itu kan sebenarnya ditujukan untuk mencari uang. Jadi bisnis, badan usaha. Teman-teman harus melihat usaha gitu. Maka sebaiknya sedari awal yang tadi Pak Fikri bilang, unsur kerugian negara itu harus dipisahkan. Jadi itu core-nya, karena BUMN itu adalah untuk mencari uang dan berbentuk perseroan itu sudah jelas bahwa BUMN bentuknya adalah PT. Ya kan? Jadi dari awal gimana caranya PT itu menyebabkan negara rugi. Jadi usaha, udah jelas iklim usaha kan naik turun. Jadi itu persis yang Pak Fikri bilang. Dari saya pun juga sama setuju pendapat 100%, dan ya kalau ini dilakukan lebih dulu mungkin ya kasus-kasus yang landmark case ini ya soal itu sih mungkin bisa terbantahkan ya gitu. Saya tambahkan sedikit. Nah, impact-nya apa sih kepada perkembangan usaha di Indonesia setelah ada undang-undang BUMN yang baru ini? Gampang sekali. Yang paling bisa kelihatan adalah saat ini direksi dan komisaris tentu lebih berani dalam mengambil keputusan. Keputusan bisnis ya. Keputusan bisnis. Mereka karena apa? Karena mereka merasa dilindungi. Selama mereka menjalankan atau memberikan sebuah keputusan yang berdasarkan pada prinsip tadi rekan saya sampaikan, fiduciary duties, maka saya terbebas dari dugaan-dugaan korupsi. Tentu ketika keputusan itu lebih berani, maka perusahaan itu lebih improve. Ketika perusahaan improve, apalagi BUMN, maka perkembangan nasional pun juga lebih berkembang. Jadi si direksi dan komisaris ini bisa, saya menganggap keputusan itu kreativitas ya Pak. Jadi dia bisa lebih kreatif. Iya, betul. Karena gini ya, dengan kata menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya ini apa? Indikatornya apakah dengan tidak rugi dia sudah kerja baik? Kalau itu pembukuannya dipalsuin kan baik terlihat. Karena kan kita kan ngomong by data, ya kan? Itu bisa muncul lagi fraud. Oke, jadi sekian penjelasan dari kedua Bapak yang sudah hadir di sini. Mungkin itulah polemik yang telah ada di dunia kita ini. Mungkin ada harapan-harapan untuk ini Pak? Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya undang-undang BUMN yang baru ini, direksi dan juga komisaris bisa lebih berani ya dalam mengambil keputusan, lebih punya taring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan usaha yang ada di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Oke.
Ya, jadi kalau untuk saya mungkin ini lebih mempertegas gray area ya. Jadi yang dimana kerugian negara, yang mana yang keputusan bisnis, dengan adanya undang-undang ini lebih mempertegas pada sisi itu, sehingga tadi direksi akan lebih gampang dalam mengambil keputusan dan lebih tenang. Tujuannya iklim usaha. Ya. Oke, itu aja. Oke, sekian semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin kita bisa lihat di sini di Undang-Undang BUMN ya, lebih jelas siapa yang jadi ini itu bukan lebih jelas lah. Oke semuanya. Thank you. Bye bye.